Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran sosiologi. Tanpa terasa, pembahasan kita untuk kompetensi dasar yang pertama sudah selesai, dan pagi hari ini Ibu akan memulai yaitu kompetensi dasar yang kedua atau kedua tentang interaksi sosial. Dari kelas SMP atau dari SMP kalian sudah diperkenalkan ya tentang interaksi sosial. Ada yang masih ingat arti interaksi itu? Ya, sejenak Ibu akan mengulang tentang materi interaksi sosial. Sebelum kita membahas pada interaksi sosial, kita akan menjelaskan dulu tentang tindakan sosial. Anak-anakku, tindakan dan tindakan sosial itu berbeda. Tindakan adalah seluruh yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu itu disebut dengan tindakan. Sementara arti tindakan sosial adalah aktivitas individu yang ditujukan kepada orang lain. Contohnya, contoh tindakan yaitu Bu Budi tersenyum sendiri. Ya. Contoh tindakan sosial, Bu Budi tersenyum pada siswa, siswi atau peserta didik. Selamat pagi anak-anak, kabarnya baik? Nah, itu contoh tindakan sosial. Nah, kita akan mengenal tindakan sosial itu ada 4 macam. Yang pertama adalah tindakan instrumental. Tindakan instrumental adalah tindakan yang dilakukan dengan berpikir secara rasional menggunakan pemikiran yang logis. Adakah yang tahu contohnya? Contohnya ketika kalian mendaftar di SMA Negeri 1 Temon, kita akan mengambil suatu tindakan yang logis berdasarkan hasil dari nilai rapot, rata-rata nilai rapot itu untuk menentukan saya memilih jurusan IPA atau IPS. Itu tindakan yang pertama, yaitu tindakan instrumental. Yang kedua yaitu tindakan instrumental berorientasi nilai. Jadi tindakan ini dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa tindakan itu baik untuk dilakukan. Sering kita melihat bahwa ketika kita disebut sebagai orang yang memiliki agama atau keyakinan Muslim misalnya, kita akan melakukan tindakan berorientasi nilai. Kita akan melakukan tindakan itu yaitu beribadah, melakukan sholat selama 5 waktu. Misalnya itu adalah orang-orang atau kaum atau umat Kristiani, maka dia akan melakukan ibadah di gereja, berdoa, kemudian bernyanyi, kemudian melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Kemudian contoh yang lagi, contoh kebiasaan yang terjadi di rumah. Kita sering atau harus memberikan sesuatu kepada orang lain itu dengan menggunakan tangan kanan. Mengapa tangan kanan? Karena masyarakat memandang bahwa tangan kanan itu lebih baik dibandingkan dengan tangan kiri, kecuali mereka yang tidak. Yang ketiga yaitu tindakan tradisional. Tindakan tradisional dilakukan berdasarkan pada tradisi, terjadi secara turun-temurun dari nenek moyang ke generasi berikutnya sampai generasi kita.
Apa contohnya? Melakukan kenduri. Siapa yang sudah pernah mengikuti kenduri atau bahasa Jawanya yaitu kenduren? Nah, itu merupakan salah satu tindakan tradisi. Kemudian contoh berikutnya lagi ada merti deso, ada pisungsung jaladri atau persembahan yang disebut dengan labuhan di pantai. Itu termasuk tindakan tradisional. Yang terakhir yaitu tindakan afektif. Dari kata afeksi yaitu kasih sayang. Jadi penekanannya pada tindakan afektif ini adalah pada perasaan. Ibu yakin kalian sudah pernah merasakan semua. Bagaimana rasa kagum, bagaimana rasa senang, bagaimana kita mungkin ada yang tertarik dengan lawan jenis, ada yang pernah merasakan mungkin jatuh cinta. Nah, itu merupakan contoh tindakan afeksi. Atau kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari ketika ayah ibu kita, atau pelukan ayah, pelukan orang tua ibu kita, atau pelukan kakak terhadap adiknya, merupakan contoh dari tindakan afeksi. Sudah jelas? Kalau belum jelas nanti diskusi di forum kelas ya. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri atau pengertiannya dulu ya, Ibu jelaskan bahwa interaksi sosial ada hubungan secara timbal balik baik individu maupun kelompok. Jadi di sini akan ada aksi dan akan ada reaksi. Nah, itu adalah pengertian dari interaksi sosial, hubungan secara timbal balik. Nah, dari hubungan secara timbal balik itu kemudian kita bisa menyimpulkan sebuah atau beberapa cirinya. Ciri interaksi sosial yang pertama, pelakunya lebih dari satu. Itu syaratnya. Lebih dari satu. Yang kedua, ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, terjalin kontak atau komunikasi. Kemudian yang keempat, adanya dimensi waktu. Dimensi waktu sekarang, masa lampau dan masa yang akan datang. Itu ciri-cirinya. Kemudian dari ciri itu kita akan menjelaskan tentang syarat terjadinya interaksi. Syarat interaksi ada dua. Jadi dari interaksi yang terjadi itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, terjadinya kontak. Kontak berarti saling menyentuh. Kita sering melihat ketika orang bertemu, kalau sekarang dengan beda ya salamnya, kalau dulu berjabat tangan. Ini merupakan kontak. Yang lain contohnya mata bisa dengan kontak fisik. Kemudian berpandangan, mata termasuk dalam kontak. Kemudian yang kedua, terjadi komunikasi. Penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain, di mana mereka saling mengerti apa yang dimaksudkan. Jadi nanti dalam komunikasi ini kita akan melihat terjadinya skema atau bagan komunikasi, di mana nanti akan ada pesan, kemudian ada penerima, kemudian bisa melalui media, melalui telepon, melalui alat komunikasi yang lain, kemudian akan ada feedback atau timbal balik. Akan ada respon yang diberikan dari yang penyampai sampai pada penerima. Itu
2 syarat interaksi. Nah, kemudian dari syarat itu kita mengenal juga terjadinya faktor ya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi. Ada 6 faktor. Nanti kalian bisa lebih lengkapnya dari penjelasan ibu ini, kalian bisa sembari membaca buku. Sudah, kemudian buka buku pelajaran kita sosiologi untuk kelas 11. Maaf, untuk kelas 10. Kemudian kita membuka kajian yang kedua, yaitu interaksi sosial. Nah, di sini dikatakan bahwa faktor interaksi sosial yang pertama adalah imitasi. Sering ya kita melihat bahwa itu bukan imitasi kok. Imitasi itu berarti apa? Imitasi adalah tindakan meniru. Tindakan meniru seseorang. Contohnya, kalian pernah meniru gaya rambutnya bintang Korea misalnya, waktu baru tren-trennya model rambut, kemudian baju, atau mungkin bahkan makanan yang dimakan. Sering kita kemudian melakukan tindakan imitasi atau meniru. Yang sering kita alami juga tindakan meniru yaitu ketika kita masih kecil. Melihat kakak kita pakai topi, kita ikutan. Melihat ibu pakai sepatu berhak tinggi atau jinjit, kita ikut-ikutan memakai. Ketika bapak menggunakan kacamata hitam, kita mengikuti, atau anak laki-laki mengikuti pola. Contoh meniru apa yang ada. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi itu ketika seseorang itu mengidentikan dirinya seperti tokoh yang menjadi idola atau panutannya. Identifikasi ini cenderung bahwa seseorang itu menjadi serupa atau sama persis dengan yang diidolakan atau tokoh panutan itu. Misalnya tentang gagasan, pendapatnya, dia sama persis. Kemudian yang ketiga yaitu adalah simpati. Simpati adalah seseorang yang memiliki ketertarikan kepada orang lain. Ketertarikan pada orang lain di sini adalah ketika seseorang itu kemudian melakukan suatu tindakan, memuji, merasa tertarik pada seseorang, itu disebut dengan simpati. Kemudian yang keempat yaitu empati. Empati itu hampir sama atau hampir mirip dengan simpati. Sering orang mengatakan empati adalah tindakan simpatik yang diikuti dengan tindakan secara nyata. Kalau simpati itu tadi contohnya, saya tertarik hanya dalam hati saja. Tetapi kalau empati itu rasa kasihan, rasa tertarik itu diwujudkan dengan memberikan sesuatu. Misalnya terjadinya bencana alam di negeri Indonesia ini, kita kemudian mengatakan, marilah berempati. Kemudian kalian menggalang dana, kalian mengumpulkan baju pantas pakai, kalian mengumpulkan sembako, membuat nasi bungkus, kemudian memberikannya pada korban bencana. Itu merupakan. Kemudian yang kelima yaitu kita akan faktor yaitu yang kelima adalah adanya motivasi. Motivasi merupakan stimulus atau dorongan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang ini bersifat positif. Contohnya apa? Seorang guru yang memberikan motivasi kepada anak didiknya atau peserta didik, sehingga peserta didik itu menjadi termotivasi karena dorongan yang muncul dari seorang guru. Kemudian yang berikutnya adalah sugesti. Yang keenam adalah sugesti. Sugesti juga merupakan suatu stimulus atau dorongan yang diberikan oleh seorang individu kepada individu lain
Tetapi dalam sugesti ini si penerima atau yang diberikan sugesti itu segera melakukan tindakan, kemudian tanpa berpikir secara logis. Contohnya, ketika orang memiliki sakit yang lama sekali, kemudian seseorang menyarankan dia untuk ke dukun, dia manut. Contoh yang lain lagi, ketika seorang siswa atau peserta didik yang putus harapan karena mungkin faktor keluarga, kemudian ketika dia bertemu dengan seseorang dan seseorang itu memberikan sugesti, ayo kita ke narkoba saja, ayo kita membolos, dia mengikuti. Itu contoh dari sugesti. Nah, itu merupakan 6 faktor yang mendorong terjadinya interaksi. Kemudian interaksi itu terjadi bisa ada 3, individu dengan individu, misalnya saya dengan seorang siswa berhadapan. Kemudian yang kedua, individu dengan kelompok, yaitu guru atau saya dengan banyak siswa satu kelas. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Ketika kalian mengikuti debat bahasa atau debat dalam diskusi, itu merupakan contoh dari kelompok dengan kelompok. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi. Bentuk-bentuk interaksi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah asosiatif yang mengarah pada kerjasama, dan yang kedua adalah disosiatif atau mengarah pada perpecahan. Dalam bentuk kerjasama kita akan melihat adanya kerjasama. Kerjasama nanti dibedakan banyak sekali, silakan lebih lanjut bisa dipelajari di buku. Kalau belum jelas nanti ditanyakan melalui forum kelas kepada Ibu. Kemudian yang kedua yaitu kita akan melihat terjadinya proses akulturasi dan proses akomodasi atau proses penyesuaian. Itu merupakan bentuk-bentuk yang bersifat asosiatif mengarah pada kerjasama. Kemudian bentuk yang kedua yaitu yang disosiatif yang mengarah pada suatu perpecahan. Dibedakan menjadi 3 atau ada 3. Yang pertama adalah konflik atau pertentangan, yang kedua adalah kompetisi atau persaingan, kemudian yang ketiga kita akan melihat kompetisi. Yang pertama dulu ya Ibu bahas, yaitu konflik itu mengarah pada terjadinya benturan-benturan baik secara fisik maupun secara psikis, perbedaan pendapat dan seterusnya termasuk. Kemudian ketika berbentuk pada kompetisi itu cenderung pada pertentangan yang memiliki sifat yang positif. Kompetisi biasanya terjadi pada keinginan untuk mencapai sesuatu dengan berkompetisi atau meraih prestasi atau mencapai suatu kejuaraan itu dengan kompetisi. Nah, itu nanti pelajaran yang lebih mendalam lagi, silakan kalian bisa melakukan literasi dari buku sosiologi 10. Kemudian bisa melalui rumah belajar, melalui link yang nanti sudah Ibu bagikan pada kelas kita BCR. Kemudian kalian bisa mengambil dari internet atau browsing atau ya. Ibu mempersilahkan untuk lebih mendalami materi dengan melakukan literasi dari berbagai sumber. Oke anak-anak, pelajaran kita sampai pada materi interaksi sosial. Besar harapan Ibu melalui penjelasan ini kalian bisa lebih mudah memahami dan menerima penjelasan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah untuk melakukan pembelajaran secara daring. Kalian tetap mengerjakan tugas secara tepat waktu supaya pada akhir kegiatan pembelajaran
tagihan tidak terlalu banyak untuk tugas-tugas yang dikerjakan, menjadi tanggung jawab kalian. Terima kasih, dan kita akhiri dengan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Ibu akan menyampaikan satu info ya. Jangan lupa bahwa hari Kamis Ibu akan menerima konsultasi dari kalian, anak-anak kelas 10 IPS 1 dan IPS 2. Nanti silahkan Ibu tunggu bagi yang ingin menyampaikan tugas. Ini pertama kesempatan minggu ini, besok Kamis bagi yang belum mengerjakan tugas, silahkan nututi tugasnya, dikumpulkan langsung ke Ibu. Nah, untuk kesempatan berikutnya nanti untuk mereka yang memerlukan bimbingan secara khusus, nanti Ibu akan meluangkan waktu untuk kalian di hari Kamis. Terima kasih perhatiannya, sampai ketemu lagi. Terima kasih.